Ya, betul itu bahwa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Dan kalau memang dia mengatakan sesuatu hal tentang ketidakbenaran, maka dia harus membuktikan bahwa itu tidak benar. Kan itu prinsip. Secara logika kan demikian. Kalau kita mengatakan bahwa ijazah dia adalah palsu, dengan mengatakan langsung bahwa ijazah dia palsu, gampang sebenarnya, ya tinggal dibuktikan. Ya, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Siapa dia bilang, ya dia harus buktikan. Maksudnya dengan bawa data. Ya, data fakta yang harus dibawa. Jangan teriak-teriak masalah ijazah palsu, tetapi tidak ada pembuktian. Malah yang harus ngebuktiinnya yang punya ijazahnya. Kan bego kalau begitu kan. Kalau dia nuduh-nuduh bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, buktikan. Kalau dia masih mengatakan dugaan, ya, wah sepertinya Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Oke lah, itu dugaan. Tapi kan ini udah teriak-teriak bahwa itu ijazahnya palsu, ijazahnya palsu. Ya buktikan dong, atas dasar apa? Anda mengatakan ijazah palsu atas dasar apa? Ya, Egy Sujana tuh, Anda mengatakan jasa Pak Jokowi palsu atas dasar apa? Coba keluarkan datanya, konkretnya, jelaskan semua. Dan dibuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jangan menyuruh Pak Jokowi suruh mengeluarkan ijazah palsu. Emang siapa lu ya, Pak Jokowi tidak akan mengeluarkan. Ini kan benar. Pak Jokowi betul-betul ini betul-betul bagus tuh ya. Nggak usah ngapain juga, urusan ngapain harus memperlihatkan kepada Anda-Anda. Nanti saja di persidangan saya perlihatkan, kata Pak Jokowi. Emang siapa lu kan secara tidak langsung kan begitu ya. Ngapain juga kata Pak Jokowi, ngapain juga gua mesti ngasih tahu sama lu gitu. Nggak ada urusan sama lu gitu kan. Lu itu kayak Roy Suryo, Sitipa, Egy Sujana, yang lain-lain semua tuh ngapain juga ngasih tahu sama mereka. Nggak ada urusan. Emang siapa lu? Emang siapa mereka gitu kan. Bagus itu. Nanti saja di pengadilan. Nah, ini mantap nih. Ya. Harusnya kan mereka sendiri, si Roy Suryo itu kan yang harusnya yang dia nyuruh bilang ijazah palsu, malah dia juga yang harus membuktikan. Kan begitu. Nah, ini bagus nih. Coba nih sama CS-nya. CS-nya Roy Suryo nih ya. Kita coba dengar nih. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Ya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, tak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Ya, dengerin tuh Roy. Tuh CS-nya lu tuh, dengerin. Ya. Udah jelas tuh dikatakan sama temennya sendiri, dibilangin begitu, dengerin tuh omongannya Pak Anies. Ya. Bawa bukti, jangan nyuruh-nyuruh Pak Jokowi suruh ngebuka. Coba bayangin, datang ke sono suruh ngebuka. Ibarat kita datang, saya datang ke orang jauh. Buka dong itu kamu ijazah lu. Kata orang itu, emang ngapain? Siapa lu nyuruh-nyuruh gua buka ijazah? Kan gitu ya. Iya kan? Secara logika kan begitu. Emang siapa lu nyuruh-nyuruh gua suruh bukain ijazah? Ya nanti untuk pembuktian, ya nanti saja urusan gua. Di persidangan aja nggak usah sama lu kan gitu. Ya, dia bilang katanya supaya untuk meredam. Bukan Pak Jokowi yang suruh meredam, lu aja yang bikin bikin masalah. Lu pada yang bikin-bikin risuh ya. Mana katanya mau demo jutaan orang, ribuan orang, mana? Yang ada cuma emak-emak doang.
iya kan? Terus itu kenapa itu si Roy sama si ini kagak mau datang ke Pak Jokowi, cuma datang ke UGM doang, ya kan? Nggak mau datang ke rumah Jokowi kagak mau tuh, orang-orang itu, malah diserahinnya emak-emak semua. Emak-emak di sono ditantangin, langsung dihadang tuh sama masyarakat, pencinta Jokowi, keder semua di sono, ya kan? Jangan macem-macem sama Pak Jokowi. Ente-ente kan itu semua sudah ente-ente itu kan semua membawa misi kebencian. Kalian itu kan orang-orang yang tersakiti selama Pak Jokowi pemerintahan, kan gitu. Ya, katanya gosip-gosipnya Egy Sujana sudah ditangkap, nggak tahu apa benar apa enggaknya ya. Ya kalau benar ya syukur dah, biar nggak rusuh. Negara ini sedang membangun kan, negara ini sedang membangun, sudah jangan direcokin sama orang-orang kayak beginian kan gitu kan, gitu. Jadi konsentrasi pembangunan, ini lagi membangun sekarang, koruptor sedang ditangkepin gitu ya. Apalagi masyarakat Jawa Barat sekarang lagi, lagi rajin-rajinnya kan sekarang nih, udahlah nggak usah direcokin-recokin kayak begitulah, ya kan. Orang-orang kayak begini nih memang, untuk sementara harus diredam dulu, biar pemerintahan Pak Prabowo ini konsentrasi sama pembangunan, dengan program-programnya, ya kan. Ini kita bicara misalkan gitulah, misalkan kalau ijazahnya palsu, sudah jangan dilihat ijazah palsunya, lihat kinerja Pak Jokowi selama dua periode, itu yang dilihat tuh positifnya. Jangan dilihat yang kayak begitu-begitu, ini kalau misalkan iya gitu kan ya, dilihat tuh positifnya, ini orang-orang heran ya. Dan gini nih lagi ya, harusnya nih orang-orang kayak Roy Suryo, Rapi Harun, Egy Sujana, harusnya kan dia mikir, pada saat pencalonan dulu ya, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden, kan itu diusungnya oleh partai PDIP, ya kan, oleh adminnya di sono. Itu kan pada proses proses pencalonan itu kan ada proses administrasi, terutama masalah ijazah. Kan pasti mereka ngurusin. Kalau mau jangan ke Pak Jokowi itu, ke partai PDIP-nya tanyain, sono. Mereka yang mengusung, ya. Kan mereka yang ngurus-ngurus masalah administrasinya pada saat pencalonan. Datang ke PDIP sono. Ya kalau lolos berarti sudah resmi kalau begitu. Dari mulai wali kota, gubernur. Jangankan presiden, gubernur juga kan masih partai PDIP. Itu tuh diusut tuh kalau mau ke sono, gitu loh. Lihat dong prestasinya Pak Jokowi selama 2 tahun. Jangan dilihat ngutak-ngatik kayak begini kan. Ini apa namanya, eee, koplak kayak begini kan gitu ya. Makanya nih coba kepada Roy Suryo nih, kepada yang lain-lain lah. Rakyat itu udah nggak pada suka sama kalian gitu loh. Rakyat itu suka sama Pak Jokowi, suka sama Pak Prabowo, suka sama Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang memang mau bekerja jelas di lapangan. Nggak usah ngutak-ngatik kayak receh kayak begini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.